Ini dia 7 momen sabar Nabi Muhammad saat menghadapi ujian berat. Tahun 570 Masehi, seorang penguasa bernama Abraham membawa pasukan besar lengkap dengan gajah perang menuju Mekah. Tujuannya satu, menghancurkan Ka'bah agar orang-orang berhenti datang ke kota suci itu. Penduduk Mekah panik, mereka tidak punya kekuatan melawan pasukan sebesar itu. Kota kecil itu seakan menunggu kehancuran. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pasukan itu mendekati Mekah, tiba-tiba datang burung-burung kecil membawa batu dari langit. Pasukan besar itu hancur berantakan. Serangan yang tampak mustahil dihentikan, justru gagal total. Di tahun yang sama dengan peristiwa luar biasa itu, lahirlah seorang bayi bernama Muhammad. Banyak orang percaya, kelahirannya menandai awal perubahan besar bagi dunia. Tahun 620 Masehi, setelah kehilangan 2 orang yang paling melindunginya, Nabi Muhammad memutuskan pergi ke kota Taif. Ia berharap penduduk di sana mau menerima pesan Islam. Perjalanan itu sangat jauh dari Mekah, melewati padang pasir yang panas. Namun ketika Nabi mulai berdakwah, para pemimpin Taif justru menolak dengan keras. Mereka bahkan menghasut anak-anak dan orang-orang untuk mengusir beliau. Batu mulai dilemparkan ke arah Nabi. Beliau berjalan sambil terluka dan berdarah. Dalam keadaan terluka, malaikat datang menawarkan sesuatu yang mengejutkan. Jika Nabi mau, gunung di sekitar kota Taif bisa dihancurkan dan seluruh penduduknya dimusnahkan. Tapi jawaban Nabi justru membuat semua orang terdiam. Nabi menolak. Beliau berkata, "Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah." Dari luka dan penolakan, lahir sebuah pelajaran besar tentang kesabaran dan harapan. Tahun 622 Masehi, para pemimpin Quraisy merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad agar dakwah Islam berhenti. Mereka mengepung rumah Nabi sepanjang malam dengan pedang terhunus. Namun sebelum mereka masuk, Nabi meminta sepupunya yang masih sangat muda, Ali bin Abi Thalib, untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ali diminta tidur di tempat tidur Nabi menggantikan beliau. Ali tahu risikonya. Jika para pembunuh menyerang, dia bisa terbunuh. Tapi tanpa ragu, ia menerima tugas itu. Malam itu Ali tidur dengan tenang di tempat Nabi, sementara Nabi Muhammad diam-diam meninggalkan rumah menuju perjalanan hijrah. Ketika para pembunuh akhirnya masuk rumah, mereka terkejut. Yang mereka temukan bukan Nabi Muhammad, tetapi Ali yang bangun dari tempat tidur itu. Malam itu menjadi awal perjalanan hijrah yang mengubah sejarah dunia. Tahun 627 Masehi, kota Madinah dikepung oleh koalisi besar suku Quraisy dan sekutunya. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang. Sementara kaum muslim hanya memiliki sedikit pasukan. Jika musuh menyerang langsung, Madinah hampir pasti kalah. Namun Nabi Muhammad menerima sebuah ide yang belum pernah digunakan di Arab sebelumnya, menggali parit besar mengelilingi kota. Ketika pasukan musuh tiba, mereka terkejut. Kuda dan pasukan mereka tidak bisa menyeberangi parit itu. Pengepungan berlangsung berhari-hari hingga akhirnya pasukan musuh menyerah dan mundur. Dari strategi sederhana itu, Madinah berhasil diselamatkan. Tahun sekitar 628 Masehi, setelah Islam mulai dikenal di Jazirah Arab, Nabi Muhammad mengirim surat kepada para penguasa besar dunia. Surat itu ditujukan kepada Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, dan beberapa pemimpin lainnya. Isinya sederhana, ajakan untuk mengenal dan menerima Islam. Ketika surat itu sampai ke Kaisar Romawi, ia membacanya dengan penuh perhatian dan menghormati pesan tersebut. Namun berbeda dengan Raja Persia, ia marah besar, lalu merobek surat Nabi Muhammad di depan para pengawalnya. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad, beliau hanya berkata bahwa kerajaan yang merobek surat itu suatu hari juga akan hancur, dan beberapa tahun kemudian, kekuasaan Persia benar-benar runtuh. Nabi Muhammad kecil tinggal bersama keluarga Halimah di Bani Sa'ad. Suatu hari saat beliau bermain dengan anak-anak lain, tiba-tiba 2 malaikat datang dan membaringkannya di tanah. Itu adalah malaikat Jibril, kemudian membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan hatinya, lalu membersihkannya dari segala kotoran sebelum mengembalikannya kembali seperti semula. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad telah dipersiapkan sejak kecil untuk menerima tugas besar sebagai utusan Allah. Sekitar tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad mengalami peristiwa luar biasa. Pada malam hari, beliau dibawa oleh malaikat Jibril menaiki makhluk bernama Burak. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Setelah sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad memimpin sholat para nabi. Lalu beliau naik menembus langit demi langit hingga bertemu para nabi sebelumnya dan menerima perintah langsung dari Allah.
Dalam perjalanan luar biasa itu, umat Islam menerima perintah sholat 5 waktu, ibadah yang masih dilakukan miliaran umat Islam hingga hari ini. Klik like and subscribe jika kalian suka dengan kisah sejarah lainnya.